minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirnya kurang. Nir. Nirrahim. Alif lam. Yang ini nih. Ulangi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang. Nir. Kurang makan. Nirrahim. Coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dari tahannya. Ar-Rahmanir-Rahim. So. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak perlu terlalu getar ya, tapi maksudnya jangan terlalu buru-buru gitu. Lanjut. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu harus gitu bacanya waktu sholat ya, yang terburu-buru ya. Kadang orang lari keur dites mah benar aya sholat rusuh salah dulu di sholat wajib benar teh ya. Keur dites mah jiga homi baca pas sholat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, jadi hilang panjangnya padahal wajib panjang ya. Ngerti nggak? Jangan terburu kalau sholat umat. Karena kan kalau terburu-buru tuh setan nih dalam sholat itu ya. Kalau kita di sholat tuh ingin buru-buru itu setan, hati-hati. Atau ngalamun ke sholat lila kulilana ngalamun gitu kan. Jadi kita ngatur ritme lah. Kalau misalnya nih kelamaan mata ngalamun agak cepat dikit gitu ya. Nah di bismillah di sholat itu ini surah al-fatihah itu wajib ya. Kalau misalnya kamu baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin terus ngamalaweng misalnya ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin nggak kedengaran oleh kamu udah malaweng teh nya dibaca tapi malaweng terus kena iya kana bodoh aya kana sain tadi teh sate wajib balikan deui teh ar-rahmanir-rahim teh. Paham nggak? Karena dalam sholat itu khusyuk itu mengontrol bacaan kita tuh dikontrol, terdengar semua oleh telinga, nggak ada yang kelewat, dijaga mahrojnya, huruf-hurufnya. Dari takbiratul ihram ya takbiratul ihram ya itu harus dengar oleh telinga kita, Allahu akbar ya. Nah jadi Allahu akbar beres bilang Allahu akbar baru simpen tangan ya, itu yang terbagus. Ada yang begini Allahu akbar sampai jempol tangan, masih bagus yang tadi Allahu akbar ya. Ini ilmu nih ya, harus ingat ya. Karena nanti yang diperiksakan sholat daerah itu pertama sholat dulu. Kalau sholatnya benar yang lain pun dianggap benar nanti. Kalau sholatnya salah yang lain pun dianggap salah. Jadi sangat penting kita menjaga sholat. Nah di dalam sholat itu ada yang disebut dengan rukun qauliyah. Apa Rukun qauliyah ya, rukun ucapan. Jadi ucapan-ucapan yang wajib dibacakan, wajib diucapkan. Ada 5. Ada berapa? 5. Apa? Rukun qauliyah. Kau berusaha ya merangkai apa yang Bapak jelaskan gitu. Tadi kan Bapak bilang rukun ada yang disebut dengan rukun qauliyah. Ada 5 kan? Kadang Bapak balik lagi ada berapa? Ada 5 apa? Ya. Jadi kamu jangan malaweng, harus mendengarkan apa yang dijelaskan biar kamu cerdas nanti. Jangan kemana pikirannya, fokus ke dia. Sekali lagi, di dalam salat itu ada yang disebut dengan rukun qauliyah. Apa Rukun qauliyah itu ada 5. Ada berapa? 5. Pertama takbiratul ihram. Apa? Takbiratul ihram. Yang pertama ya disebut takbiratul ihram ya. Kalau setelah itu misalnya ruku, sujud kan takbir juga, itu mah takbir intiqal namanya. Apa? Takbir intiqal. Ya takbir karena pindah-pindah gerakan gitu ya. Nah yang pertama itu yang wajib itu takbir takbiratul ihram. Kalau takbir intiqal mah kan sunat, enggak takbir juga enggak apa-apa, tapi yang penting gerakannya dilaksanakan ya. Tapi kita udah terbiasa kan dilaksanakan walaupun sunat. Jadi rukun qauliyah itu ada
5. 5. Pertama takbiratul, Ihram. kedua membaca al-Fatihah. Fatihah. Makanya harus benar Fatihah tuh, karena kan itu wajib. Ketiga tasyahud. Apa? Tasyahud. Tasyahud itu di duduk terakhir ya. At-tahiyatul itu tasyahud ya. At-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla. Nah, ini disebut tasyahud itu, kalimat itu sebenarnya ya. Tapi mulainya dari at-tahiyat ya. Ngerti nggak? Tasyahud dari at-tahiyat. Tapi ya disebut tasyahud karena ada kalimat asyhadu alla itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud. Sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru shalawat yang keempat. Nah, kelima salam ke kanan, kalau ke kiri sunat, ya. Jadi rukun qauliyah teh rukun ucapan ada berapa? 5. Pertama, Takbiratul ihram. kedua, Membaca al-Fatihah. ketiga, Tasyahud. iya di akhir ya, sudah akhir ya. Kalau yang kedua makan sunnah abad itu. Kemudian yang keempat, Salawat. baca sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadnya di rakaat terakhir. Ini sujud apa? Tasawuf terakhir rakaat terakhir lah. Kemudian baca salam assalamualaikum. Teh kumnya harus sambil belok ke kanan ya. Assalamualaikum. Ya, paham ya? Nah, ajarannya begitu di kitab. Nah, jadi kita tuh harus sesuai ibadah itu dengan kitab. Ya, harus, kalau nggak diterima sholat kita. Ngerti nggak? Kan kita juga sedang belajar sebenarnya di Sapinah, tapi belum sampai ke sana, Mi. Makanya kita potong dengan ini ya. Ngerti nggak? Jadi rukun kuliah ada berapa tadi? 5. Nah, kamu kalau tahu dapat pahala, kalau nggak dosa. Makanya harus ngaji kita ya, jadi sedikit-sedikit lah gitu. Karena banyak yang harus kita pelajari itu. Kalau nggak dicicil, nggak ditutup, ya kapan bisanya gitu. Jadi orang Islam itu dengan hukum Islam itu udah kontrak. Orang Islam dengan hukum Islam. Hukum Islam itu kan ditulis di kitab, nah itu maksudnya. Kita harus sesuai dengan itu, aturan hidup kita itu harus sesuai dengan itu. Kalau enggak, kita berdosa gitu. Pertama sholat kan, sholat itu ada syarat, ada rukun, ada pembatalan gitu. Kita nanti pelajari sedikit-sedikit ya. Sekali lagi, di dalam sholat itu ada yang disebut rukun qauliyah. Yang 5 itu tadi. Kedua, rukun qalbiyah. Apa? Rukun qalbiyah. Jadi kewajiban hati, qalbi itu hati ya. Yaitu membarengkan niat. Jadi ketika kamu sholat, misalnya tadi maghribnya Allah, bibir mengucapkan takbir, tangan diangkat, hati menghadirkan niat. Usolli fardol maghribi. Ya. Bahasa Arab boleh kamu ngomong aja dalam hati, Mi. Mi yang dimaksudnya itu adalah ingatannya. Ngerti ingatan nggak? Nah, tapi kalau untuk pemula bisa hente yakin, udah dibaca aja dalam hati, ngomong hatinya gitu ya. Usolli fardol maghribi gitu kan. Itu harus bareng dengan takbiratul ihram. Hati ngomong itu setelah yakin, usolli fardol maghribi, baru selesaikan Allahu akbar. Jadi rukun qauliyah sama rukun qauliyah yang pertama takbiratul ihram harus bareng dengan rukun qalbiyah. Kalau nggak bareng di situ, nggak sah sholatnya. Itu untuk kita madhab Syafi'i ya, Mi ya. Jadi semua sholat tuh, kamu misalnya sholat apa nanti isya sama, ketika takbir hadirkan niat. 3 kalimat harus hadir, Mi, harus ada. Jadi ngomong aja hatinya ya. Usolli fardol isya. Kalau di masjid mungkin tambahan ya makmuman ya. Kalau jadi imam ya tambahan imaman. Usolli fardol isya imaman. Itu yang wajibnya. Jadi rukun qauliyah, rukun ucapan ada 5, rukun qalbiyah cuma 1, niat aja ya. Yang ketiga rukun fi'liyah, rukun pekerjaan. Kayak berdiri ya. Kemudian ruku. Kemudian i'tidal ya. Kemudian sujud kan? Duduk. Sujud lagi. Berdiri lagi misalnya. Nah, itu rukun fi'liyah. Dia rukun fi'liyah itu, Mi, semuanya wajib tumakninah. Tumakninah itu berhenti sebentar setelah pergantian gerakan. Oh, lihat di masjid itu bapak-bapak gini sholat itu, Mi. Ya, itu karena nggak ada guru, Mi, kasihan. Orangnya kan nggak usah itu. Misalnya ruku ya, lagi gini. Belum berhenti dia udah gini. Langsung gini. Itu batal langsung sholat. Harusnya kan gini, Mi. Misalnya mau ruku ya,
misalnya dari berdiri. Nah, diam dulu mematung, ngerti nggak? Lalu i'tidal, diam lagi, tangannya diam nih, mematung, baru sujud. Kalau gini misalnya ada yang demi, nah tangan belum diam nih langsung sujud, batal itu sholat. Ya itu kalau nggak ada guru repot. Ibaratnya sholat melulu. Jadi setiap gerakan itu harus ada tumaninah, ya. Berdiri juga berdiri nih. Berdiri karena Bapak juga lihat nih ada orang tuh gini nih. Kediem goyang, itu batal itu. Karena seluruh tubuh kan. Coba diam tegak itu kan menghadap Allah gitu tuh. Harus sopan ya. Ya mah kieu we juga main-main gitu. Ada nggak gini ya sholat temita. Kakina tadi angkat hiji. Saya gantian. Kalau dibiasakan itu bisa dibatal, kecuali memang sakit sihnya. Ya masalah sih ya salah bener. Tapi kebanyakan kebiasaan. Itu yang paling itu Mami dari gerakan ke gerakan. Langsung. Belum diam juga. Tangan tuh karunya kan. Ya. Atau ngangkat kaki Mi. Misalnya dari ruku ya. Misalnya sami Allah liman hamidah, terus mau sujud kan angkat dulu kakinya nah. Ini Mi. Angkat dulu. Angkat. Jadi kalau kaki ya ngangkat diturun satu, turun satu, jadi dua. Ini lagi ngangkat satu, jadi 4, batal sholat. Jadi ada 3 gerakan yang tidak diperlukan berturut-turut. Diam aja, apa susahnya ya? Itu kan perlu ilmu ya. Misalnya dari ruku, kemudian i'tidal, mau sujud nggak perlu bergerak kakinya, langsung aja gitu. Itu yang benar ya. Umi mah diajarin, jadi harus dipraktekkan Mi ya. Karena kita menghadap Allah, ada aturan, dan aturan itu kan harus dikaji ya. Kalau orang niatnya mau ngaji seumur hidup, nah itu bagusnya itu jadi amal yang salahnya dimaafkan, karena kan masanya ngaji ya masih dianggap mubtadi, yang benernya diterima. Tapi kalau nggak ngaji, sholatnya malah jadi dosa. Kalau sholat terus sholatnya di masjid, aduh. Terus dia itu ya kadang lupa deketin orang gitu ya. Kalau imam belum beres takbir ihram ya, sampai Allahu Akbar belum beres juga pengen nyimpen, dia tuh udah takbir. Itu membarengi disebutnya, itu batal sholat dia. Tiap sholat gitu nih. Tahu belum ada kesempatan ngasih tahu ya. Makanya kemarin pas khutbah Jumat Bapak bahas sholat, tapi belum beres sih. Cepatnya sudah sebentar. Jadi dikasih pengertian dulu sholat itu apa. Jadi kesalahannya orang tuanya nggak ngedidik, karena nggak ngerti kan. Nanti dia punya anak juga karena nggak dididik bodoh, punya anak lagi nggak dididik terus bodoh sampai ke bawah. Kasihan sebenarnya sih. Sekali lagi di dalam sholat itu ada yang disebut dengan rukun qauliyah ya, ada 5. Ada yang disebut dengan rukun qalbiyah. Yang ketiga rukun fi'liyah. Fi'liyah itu berdiri. Berdirinya rukun ditambah dengan tumaninah. Ya, jadi 2. Berdiri dengan tumaninah. Tumaninah itu diam nih Mi, ya. Mematung gitu ya. Kalau nggak perlu nanggapin jangan bergerak gitu, ya. Kemudian ruku juga ada tumaninah. Diam sebentar, sekitar baca subhanallah, dan sebentar sih subhanallah mah, tapi seluruh tubuh harus diam. Tapi kan ada subhanarabbiyal azim ya, 3 kali itu lebih lama, lebih bagus sebenarnya. Karena bacanya 3 kali, kita baca 3 kali lebih lama kan, jadi lebih bagus, lebih lama berdiamnya gitu, lebih berkualitas sholatnya. Kemudian i'tidal juga kan baca rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ya, bisa semua misalnya, itu bagus lama. Kamu hafal nggak doa itu? Ya, tiap hari sholat ya. Tapi sebenarnya yang wajib itu kan 5 tadi ya. Takbiratul ihram barengan dengan niat ya. Kedua Fatihah, itu hafalnya. Tasyahud apal? Tasyahud. Heeh. Tahiyatul. Ya. Siksa.
At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadan wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Rasulnya panjang kan matobi. Terus Allahumma sholli. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, udah sampai situ ya yang wajibnya ya. Kalau ditambahin kan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Boleh itu ya sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Belum hafal kan? Belum. Apa? Bagus sok atuh. Dari atahiyat dari awal biar runtui. At-tahiyat. Nanti di sholat jangan terlalu cepet ya. Kebetulan mau kan dites cepet, tapi di sholat jangan, harus nyantai ya. Karena kan kita sholat itu dilihat sama malaikat, sama Allah ya. Harus jadi ibarat kamu lah kan presiden ngomongnya cepet-cepet kan nggak sopan gitu ya. Nyantai aja. Karena tajwid itu kan nyantai bacaan itu. Sehingga semua huruf terdengar jelas, penyampaiannya jelas ya. Ada tasid kan? At-tahiyy itu juga ada tasid. At-tahiyyatul mubarakatus. Ada tasid ya. Harus terdengar tasidnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah itu ada alif lam, ada tasid kan, harus kedengaran. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, panjang nanya ya, wa ala ibadillahi sholihin. Haknya ha itu ya, ha besar. Asyhadu alla ilaha illallah. Panjangin ya. Illallah itu mad arif sukun. Wa asyhadu anna, ini mah pendek nanya. Annya lama guna. Nanya pendek. Anna Muhammadar Rasulullah. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus sok terusin kan hafal. Kama barok kama sholai ya ala sayyidina, pakai sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Muhammad dulu. Wa ala sayyidina Muhammad. Karena katanya apa? Kama barokta. Kama ikutin Bapak. Ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hamidum. Ya, ini idgham. Tanwin menghadapi mim. Hamidum Majid. Ditahan agak lama ya. Hamidum. Yaitu 2 sampai 3 harakat. Hamidum Majid. Ayo kokolan ya Majid. Kokolan. Coba dari awal. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Bukan toy ya, tapi toy kan ditasir. Thayyibatu lillah. Coba ulang lagi. At-tahiyatul salah. At-tahiyy ada tasid kan ya. At-tahiyyatul sok. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Toyi ya. Assalamu alayna. Ayat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan sambil narik nafas nanti kau. Biar santai gimana? Jadi cara tarik nafas dulu. Tarik nafas baru baca ya. Jadi nggak renghap ranjung gitu. Karena renghap ranjung kamu capek. Ya kamu harus bener loh anak ustad ya. So. At-tahiyatul. Salah. At-tahiyy dina hina pakai tasdid. At-tahiyya eta ya bener panjang. At-tahiyyatul mubarakatus sok.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ana bukan wa ana. Aduh, kade kamu salah terus sholat. Udah gede. Salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta. Sholaita dulu, kama sholaita ala Sayyidina kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nanti ini kan Bapak rekam ya, nah kamu periksa lagi ya, jangan sampai salah. Itu sholat harus hafal, itu ya harus benar. Sekarang nih ke tajwid nih, lihat nih. Bismillah. Lah ini 2 harakat matobi namanya apa? Matobi. Tandanya patah berdiri apa? Patah berdiri. Ya, jadi saya lihat patah berdiri ya. Di atas selain hamzah kan huruf ya 28. Nah, di atas selain hamzah berarti di atas 27 huruf lainnya ya. Itu mata B. Kalau di atas hamzah berdirinya itu mad badal. Ya. Mad badal. Kalau di atas hamzah. Tapi ini kan bukan, ini di atas lam berarti mata B. Dengar. Bismillah. La ini patah berdiri di atas lam. Artinya selain hamzah. Nah, ketika patah berdiri di atas selain hamzah, maksudnya di atas 27 huruf ya. Kan huruf ya 28. Kalau diambil 1 hamzah jadi tinggal 27 ya. Ketika kamu melihat ada patah berdiri di atas salah satu huruf yang 27 itu disebutnya mad to. Iya. Kalau di atas hamzah mah mad badal. Apa? Mad badal. Panjangnya sama 2 harakat. 2 ketukan. Cuma istilahnya beda. Bismillah. Nah, itu 2 ketukan. Ya. Bismillah. Segitu. Rata-rata ya. Kurang dikit atau lebih panjang dikit nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan patah berdiri mad juga. Berarti mad tabi juga kan? Mad itu panjang tobi asli. Jadi panjangnya asli dari sananya segitu gitu 2 harakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rahimi gitu sama mim tabi'i. Tandanya ini kasrah menghadapi ya sukun apa? Kasrah menghadapi ya sukun. Iya, jadi tanda matobi itu ada 4. Pertama patah berdiri di atas selain hamzah. Kedua kasrah menghadapi ya sukun. Ya. Ketiga mana ya ketiga? Ketiga ini nih Mi, patah menghadapi alif. Ya. Patah menghadapi alif. Enggak perlu disebut sukun karena alif mah selamanya sukun ya Mi ya, beda dengan iya. Ya mah ada yang berharkat, makanya kalau sukun disebut sukunnya. Sekali lagi, tanda matobi ada 4. Pertama patah berdiri di atas selain hamzah. Kedua kasrah bertemu iya sukun. Ketiga patah bertemu alif. Keempat yang terakhir nih. Mana ada di sini enggak? Nah ini, domah bertemu waw sukun. Apa? Domah bertemu waw sukun. Itu mata bi. Jadi mata bi itu tandanya ada berapa tadi? 4. Pertama patah berdiri di atas selain hamzah. Ya. Kalau di atas hamzah apa namanya? Mad. Ya. Kedua kasrah bertemu iya sukun. Ketiga patah bertemu alif. Keempat domah bertemu waw sukun. Nah, itu tanda mata bi. Hafal kan? Ya udah hafal. Shadaqallahul azim.